Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Abdul Majid dengan NIM 2301031173. Nama saya Adhaminan Basori dengan NIM 230103-153. Kami dari kelas TI 23A5 dengan prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Dan semoga video ini bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa masyarakat yang melihat video ini. Pada video ini kami akan menjelaskan sebuah proyek, yaitu pembuatan aplikasi kasir toko buku, di mana aplikasi ini memiliki tujuan mencatat transaksi pembelian buku secara cepat dan akurat. Untuk prosesnya bisa langsung disimak lebih lanjut dalam video berikut. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi Sambipinya, lalu kita jalankan. Jika portnya sudah keluar, untuk menjalankannya kita tap aja sama MySQL. Lalu klik admin pada MySQL. Lanjut. Di sini kita akan membuat database dengan nama kasir buku. Nah, dalam database kasir buku ini, kita akan membuat tabel. Nah, tabel ini kita beri nama transaksi. Dalam tabel transaksi, kita memiliki struktur seperti ini. Untuk struktur yang pertama, yaitu nomor order. Nomor order di sini kita buat sebagai primary key dengan tipe integer. Lalu untuk struktur yang kedua dengan nama pembeli, yaitu dengan tipe varchar, dan seterusnya. Jika sudah membuat database, kita lanjut ke desain Java. Nah, dalam desain ini, pada kasir buku, nomor order, nama pembeli, dan seterusnya kita menggunakan komponen label. Untuk mendapatkan komponen label, kita ke palet di sini, lalu kita cari swing control dan kita cari label. Nah, jika sudah menemukan label, maka kita edit teksnya. Edit teksnya itu cukup mudah, tinggal diklik 2 kali saja, nanti kita edit. Nah, lanjut ke from input. From input di sini kita menggunakan text field. Untuk mendapatkan text field sama seperti sebelumnya, yaitu kita cari palet swing control, lalu kita cari text field. Nah, di sini. Lalu jika sudah menyusun text field, kita wajib mengubah nama variabelnya dengan cara klik kanan, change variable name. Nah, di sini kalian bebas mau memberi nama apa. Jika sudah, klik OK. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk selanjutnya kita ke tombol. Nah, tombol di sini kita menggunakan button, komponen button. Komponen button ini kita ambil juga dari palet swing control di sini. Nah, jika sudah menyusun tombolnya atau button, kita harus mengganti nama variabelnya. Seperti sebelumnya itu change variable name. Seperti ini kalian juga bebas mengisi apa saja, yang penting kalian nanti ingat dan tidak boleh sama dengan yang lain. Oke. Lalu untuk tabel, komponen tabel ini juga sama, kita dari swing control, kita ubah variabel name-nya. Oke, jika sudah selesai membuat desain, kita lanjut ke kode. Nah, untuk kode yang awal, di sini import Java SQL connection yang memiliki java.sql di sini berfungsi sebagai
mengimpor kelas-kelas SQL yang digunakan untuk koneksi ke database. Lalu untuk connection, untuk membuat koneksi ke database. Lalu untuk prepare statement, untuk menyiapkan perintah SQL dengan parameter atau lebih aman dan efisien. Lalu untuk result set, untuk menampung hasil dari select query. Lalu untuk SQL exception, untuk menangani error saat akses database. Lalu statement, untuk menjalankan query SQL yang tidak memerlukan parameter. Lalu lanjut ke import java.until.hashmap. Nah, di sini digunakan jika ingin menyimpan pasangan key value, tapi dalam kode ini belum digunakan. Lalu lanjut ke import java.swing.gOptionPan. Di sini untuk menampilkan pop-up pesan seperti peringatan, kesalahan, atau informasi kepada user. Lalu untuk import java swing.table.default model. Di sini untuk membuat model data tabel yang bisa diubah pada komponen JTabel. Lalu untuk import net.sf.jasper reports engine.jasper file manager, atau di bawahnya ini, keduanya ini, tiga-tiganya itu digunakan untuk mencetak laporan dengan Jasper Report, atau fitur ini digunakan untuk menyambungkan nanti di kode cetak nanti. Lalu untuk public class from cashier action java.swing.gframe, ini mendefinisikan kelas utama from cashier yang merupakan turunan dari gframe. Artinya ini adalah GUI from. Oke, untuk lanjut public from cashier, init komponen, tampilkan data dan kosongkan. Ini adalah konstruktor akan dipanggil saat objek from cashier dibuat. Nah, init di sini berfungsi sebagai metode bawaan initpin untuk inisialisasi komponen UI. Untuk tampilkan data, memanggil metode untuk menampilkan data dari database ke tabel. Lalu untuk kosongkan, untuk mengosongkan semua input text field yang kita buat tadi di desain, untuk memasukkan semua input text field di form. Nah, untuk lanjut untuk private void kosongkan, ini adalah metode kosongkan yang memiliki fungsi untuk menghapus atau mereset semua kolom input agar form kembali kosong setelah data disimpan atau dibersihkan. Lanjut untuk kode private void tampilkan data, dan default ini membuat objek model untuk menampung data yang akan ditampilkan ke tabel. Lalu untuk model.array kolom, ini untuk menambahkan kolom-kolom ke dalam model tabel sesuai dengan kolom database yang kita buat tadi. Nah, untuk try string SQL select from transaksi, kode ini membuat query select untuk mengambil semua data dari database. Untuk config di sini membuat koneksi ke database melalui config.java. Nah, config.java ini kita buat seperti ini. Kita klik search text, lalu kita new java class. Nanti diisi config.java. Config.java di sini diisi untuk menghubungkan yang tadi. Seperti ini. Maaf, salah guys, maaf. Di sini. Nah, ini. Setelah sudah dibuat config-nya, lanjut ke result.
result REST ini berfungsi menjalankan query dan menyimpan hasilnya di REST. Lalu untuk kode well RESTnet yaitu mengambil data baris per baris dari hasil query. Lalu model.addRow yaitu menambahkan data ke tabel model dari hasil REST tadi. Lanjut untuk tabel transaksi.setModel di sini berfungsi untuk menampilkan ke tabel di UI. Nah, lalu jika terjadi error tampilan pesan gagal melalui dialog pop-up itu dengan kode ini. Gagal menampilkan data. Lanjut untuk kode validasi input yaitu private boolean. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah semua input valid sebelum data dihitung atau disimpan. Lanjut if di sini kode ini berfungsi untuk mengecek apakah ada input kosong. Jika iya, jika terdapat inputan kosong maka terdapat peringatan dan dikembalikan ke false. Lanjut untuk try. Di sini kode ini berfungsi sebagai mengecek apakah input harga dan jumlah benar-benar angka. Dan jika bukan angka, maka akan menampilkan peringatan dan return atau kembali ke false. Oke, untuk lanjut kita ke desain. Nah, di sini untuk yang pertama kita ke tombol hitung. Jika mau kita memberi kode di tombol hitung, kita klik 2 kali. Maka di sini akan otomatis diarahkan ke button apa itu namanya kode button hitungnya. Nah, di sini kami menggunakan if ini berfungsi sebagai validasi input. Semua input akan tidak kosong sebelum melakukan perhitungan. Lalu lanjut ke try. Kode try menghitung total harga yaitu dengan rumus harga kali jumlah dan menampilkan hasilnya ke ini. Apa itu namanya? File total harga. Lalu lanjut ke tombol simpan. Untuk tombol button simpan ini memiliki kode private void button simpan, yaitu berfungsi sebagai metode saat tombol simpan ditekan. Yaitu kode if ini berfungsi sebagai validasi input termasuk total dan bonus. Lalu lanjut ke try. Try string SQL insert into transaksi. Insert ini berfungsi sebagai menyiapkan query, lalu lanjut untuk menginsertnya ke database menggunakan prepare statement. Lalu lanjut psd.string. psd.string ini memiliki fungsi yaitu mengisi nilai parameter pada query sesuai urutan. Lalu lanjut ke psd execute update, yaitu menyimpan ke database kemudian menampilkan data terbaru ke tabel menggunakan psd execute update. Lalu untuk itu namanya option ini untuk peringatan ya tadi seperti yang saya jelaskan. Lalu lanjut ke desain.
Baik, di sini saya akan melanjutkan tombol cetak. Sebelumnya, pada cetak ini kita menggunakan Jasper Report. Dan untuk menggunakan Jasper Report, kita harus membutuhkan tambahan library seperti ini. Lalu syarat untuk menggunakan Jasper Report juga versi JDK-nya harus di bawah 19. Jika JDK kalian di atas 19, maka Jasper Report-nya tidak bisa jalan. Harus di downgrade terlebih dahulu. Dan di sini kami menggunakan JDK 12. Untuk tutorial pemasangan Jasper, kalian bisa melihat tutorial YouTube lain karena jika saya jelaskan maka akan sangat panjang. Lanjut, di sini kodenya try string report path sama dengan src report cetak buku.jasper. Cetak buku di sini yaitu kami mengisi dengan file cetak Jasper yang telah kami buat, yaitu di sini report lalu cetak buku. Kami telah membuatnya. Garis ini menjelaskan path menuju file template laporan Jasper yang akan digunakan untuk mencetak laporan. Hashmap string object parameter new hashmap. Parameter digunakan jika laporan memerlukan input. Connection get connect sama dengan get connection. If con sama dengan null, throw new exception. Program mencoba terhubung ke database melalui fungsi get connection. Jika koneksi gagal, maka akan muncul pesan koneksi database gagal, lalu akan dihentikan null. Lanjut, Jasper print. Ini adalah proses mengisi laporan Jasper dengan data dari database menggunakan file laporan parameter dan koneksi database. If print get.getPath.is empty. Sampai sini, kalau data tidak ditemukan, misalnya database kosong, maka akan muncul pesan laporan tidak memiliki halaman cek isi data atau query-nya, tidak akan bisa dicetak. Lalu Jasper Viewer, new Jasper Viewer print false. Jasper Viewer adalah jendela bawaan Jasper Report untuk menampilkan laporan PDF. Lalu untuk false di sini artinya viewer tidak menutup aplikasi utama. Lalu untuk Maximate boot supaya laporan bisa tampil layar penuh. Get exception A. The option show message dialog null gagal mencetak laporan. Jika terjadi kesalahan saat proses cetak, misalnya koneksi mati atau Jasper tidak ditemukan, maka akan muncul pesan gagal mencetak laporan. Lanjut ke tombol hapus, button hapus. In row sama dengan tbl transaksi dot select row sampai sini. tbl transaksi dot get selected row mengembalikan nomor baris yang sedang dipilih tabel. Jika tidak ada baris yang dipilih, maka pengguna akan diberi peringatan pilih baris yang ingin dihapus.
in konfirmasi JOption pane show confirm dialog. Sebelum kita ingin menghapus data, maka program akan meminta konfirmasi dengan tampilan kata yakin ingin menghapus data ini. Jika pengguna menekan ya atau konfirmasi, maka akan lanjut ke proses penghapusan. Try string no order tbl transaksi the dot get value row 0 to string. Mengambil nilai kolom pertama, yaitu indeks 0 dan baris yang dipilih. Ini adalah nomor order atau primary key. Data ini akan digunakan untuk menentukan data mana yang akan dihapus dari database. String SQL sama dengan delete from transaksi where no order sampai prepare statement pst execute update menyusun perintah SQL untuk menghapus data dari tabel transaksi berdasarkan nomor order. Prepare statement digunakan agar query lebih aman dari SQL injection. Lalu execute update untuk menjalankan atau mengeksekusi perintah SQL-nya. JOption pane.show message dialog this data berhasil dihapus akan menampilkan ke pengguna bahwa data berhasil dihapus. Tampilkan data, kosongkan data. Tampilkan data di sini akan menampilkan ulang data pada tabel setelah ada yang dihapus. Lalu untuk kosongkan akan mengosongkan field input supaya tidak tertinggal data yang lama. Lalu catch exception JOption pane. Jika terjadi error, maka JOption pane akan memunculkan kata gagal menghapus data. Lanjut ke private void btn edit. Di sini untuk kode tombol edit. In row tab sama dengan tbl transaksi get selected row sampai sini. Fungsi ini akan mengecek apakah pengguna sudah memilih baris pada tabel. Kalau belum memilih, maka akan muncul pesan pilih baris yang akan diedit. Lalu proses akan berhenti. Return itu berhenti. Try string no order sama dengan txt order dot get text. Di sini nomor order diambil dari input form. Lalu string SQL update transaksi set name pembeli, nama buku, harga satuan, jumlah beli, total harga. Menyusun perintah SQL agar mengupdate data berdasarkan nomor order yaitu primary key-nya. Semua kolom akan diperbarui seperti nama pembeli, nama buku, harga satuan, jumlah beli, total harga, dan lainnya. Lalu connection con sama dengan config config db sampai sini membuka koneksi ke database menggunakan metode config.config.db. Untuk prepare statement dipakai agar query lebih aman dan efisien. Lalu untuk pst.string1 nama getText sampai bawah ini mengisi setiap tanda tanya, yaitu ini pada query SQL dengan data dari form input, dan tipe harus sesuai. Jika set
string, maka untuk teks, lalu set integer untuk angka menggunakan integer parseInt. Lanjut, pst.execute update JOptionPan show message dialog this. Menjalankan query ke database, jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil diedit. Lalu kosongkan ini, tampilkan data dan kosongkan. Tampilkan data untuk memperbarui isi tabel agar data terbaru langsung terlihat. Lalu kosongkan untuk membersihkan file input agar siap untuk input baru. Get exception JOptionPan show message dialog. Jika terjadi kesalahan, maka akan muncul pesan error, yaitu gagal mengedit data. Lanjut, private void btn keluar di sini untuk tombol atau button keluar. Fungsi ini untuk memerintah untuk menghentikan semua proses program dan menutup aplikasi sepenuhnya. Angka 0 menunjukkan bahwa aplikasi keluar dengan normal. Lanjut ke tombol TBL transaksi mouse click. Di sini untuk fungsinya metode agar dijalankan saat pengguna mengklik salah satu baris di tabel transaksi. Untuk penjelasannya, in row sama dengan tbl transaksi.getSelectedRow mengambil indeks baris yang diklik user pada tabel. Untuk txt order.setText sampai sini selesai. Mengisi kolom txt order dengan data dari kolom 0 dan dari baris yang diklik. Baris berikutnya melakukan hal serupa, yaitu di bawahnya ini txt nama, buku, txt harga akan mengisi masing-masing text field di form dengan data dari tabel berdasarkan baris yang dipilih. Lalu lanjut ke tombol baru, private void btn baru. Tujuannya untuk mengosongkan semua input file pada form transaksi. Lalu private void kosong. Di sini menjelaskan metode kosong digunakan untuk menghapus semua isi field pada form. Null ini untuk menghapus semuanya, txt order, txt nama, txt buku. Lalu private connection get connection, try return config.configdb sampai sini. Metode ini digunakan untuk mengambil koneksi ke database dan merupakan pembungkus dari pemanggilan config.configdb. Private connection get connection ini adalah metode dengan akses private yang mengembalikan objek bertipe connection dan hanya bisa dipanggil dari dalam kelas form kasir. Return config.configdb memanggil metode configdb dari kelas config untuk membuat config ke database. Bila sukses, koneksi langsung dikembalikan ke pemanggil.
Catch exception X. Jika terjadi kesalahan, maka akan muncul notifikasi gagal koneksi database. Return 0. Bila gagal koneksi, akan mengembalikan 0. Untuk kodenya di sini kita sudah selesai. Lalu akan lanjut ke demo aplikasi yang telah kami buat. Kita coba dulu. Lalu pertama kita harus mengisi nomor order, misalnya 2, nama pembeli, lalu nama buku, harga satuan, harganya 50.000. Beli 2. Nah, di sini jika kita memencet tombol hitung, maka otomatis total harga dan bonus akan langsung muncul. Di sini bonusnya itu spidol karena total harganya 100.000. Jika total harga di atas sama dengan 300.000 atau di atasnya, maka akan mendapatkan keychain atau gantungan kunci. Kita coba klik simpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Lalu kita coba edit. Untuk edit kita harus menekan ini dulu. Kita coba edit harga menjadi jumlah beli menjadi 4. Kita klik hitung, maka total harga akan berubah otomatis menjadi 50.000 kali 4 200.000. Kita klik edit, data berhasil diedit. Oke. Di sini sudah berubah jumlah beli tadi, sebelumnya 2 menjadi 4. Lalu total harganya juga berubah. Kita coba tombol hapus, klik dulu, lalu kita pencet hapus. Di sini akan muncul notifikasi dulu, apakah yakin ingin menghapus data ini. Jika kita konfirmasi yes, maka akan muncul data berhasil dihapus dan data yang telah kita hapus tadi akan hilang. Lalu untuk baru di sini fungsinya, misalnya kita pencet ini, kita klik baru, maka semua home akan kosong untuk siap input data yang baru. Kita coba tombol cetak. Di sini kita tadi memakai ini ya, Jasper Report. Nah, untuk Jasper Report seperti ini tampilannya. Untuk desainnya kami telah membuatnya di file report, lalu dalamnya ada namanya cetakbuku.jrxml. Di sini kita harus ngedesain dulu. Pencet ini, lalu file, fields, variable. Lalu jika ini adalah tampilan cetak buku yang telah kami buat menggunakan Jasper Report. Di sini kita juga bisa untuk menyimpannya sebagai dokumen atau PDF. Kita coba PDF, data jual buku. Kita coba save. Lalu akan muncul di dokumen, lalu data jual buku ini.
Nah, ini dia. Jika telah dicetak menjadi PDF. Lanjut. eh, kita coba tombol keluar. Jika tombol keluar, maka akan menghentikan aplikasi secara total. Sudah selesai. Sekian dari presentasi proyek kami, yaitu tentang aplikasi kacer buku. Bila ada salah kata atau kurang jelas, bisa tanya di komentar. Terima kasih.